يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum teman-teman. Tadi ada pertanyaan bagus nih, Tad. Kenapa sih tadi pas sholat subuh imamnya di rakaat pertama langsung sujud, nggak ruku dulu katanya? Pertanyaan bagus. Nah, jadi teman-teman harus tahu di saat hari Jumat untuk sholat subuh kita memang dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian surat Al-Insan di rakaat kedua. Nah, di dalam surat As-Sajdah di rakaat pertama itu ada ayat sajdah di mana kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Jadi kita langsung sujud tuh pas setelah baca ayat sajdah tersebut, dan kita baca di saat sujud sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu doanya ketika kita baca, ketika kita sujud tilawah. Kemudian kita bangkit lagi, kemudian kita selesaikan sisa ayat dari surat As-Sajdah tersebut. Barulah kita ruku sujud seperti biasa. Kemudian di rakaat kedua kita baca surat Al-Insan setelah surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Jadi nggak usah kaget lagi, nggak usah kok imamnya sujud, nggak. Nah, ini ilmu, semoga bermanfaat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian pergi menuju sholat Jumat dan sholat semampunya, artinya dia datang, dia sholat, yang dicatatkan baginya tahiyat masjid, lalu dia diam hingga imam selesai berkhutbah, diam, tidak bicara apapun, kemudian dia sholat bersamanya, maka dosa-dosanya diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Bisa saja Jumat yang lain di sini yang dimaksud adalah Jumat yang akan datang. Seminggu dapat bonus pengampunan dosa, plus ditambah lagi 3 hari. Berarti 10 hari pembersihan dosa. Dosa yang belum kita lakukan loh ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Ada 2 buah hadis saudaraku seiman di hari Jumat ini, dijamin diterima doa. Yang pertama riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, hari Jumat pasti diterima doa seorang Muslim. Dan kejarlah waktu itu pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua, sampai diiqamahkan sholat. Beranjak daripada hadis riwayat Muslim ini, semua dai-dai kita dan para ulama kita yang sudah faham, pasti mereka berdoa di khutbah kedua karena ini waktu mustajab doa. Yang kedua riwayat Nasai yang berbunyi kata baginda Nabi SAW, Jumat 12 waktu, di mana tidak ada seorang muslim berdoa pasti diterima oleh Allah dari subuh sampai terbenam matahari. Ini hari yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, dan kejarlah waktu-waktu itu selepas asar. Maka jangan kita sia-siakan 2 waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Semoga Ia menerima apa yang kita sampaikan. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bifadlika amman siwak, dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Allah, hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling indah. Pada hari ini Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan kelak akan terjadi kiamat pada hari ini. Dan subhanallah, tadi pagi kita sholat subuh di Masjidil Haram. Imamnya itu membaca 2 surat yang biasa dibaca oleh Nabi alaihissalam. Yang pertama surat As-Sajdah, di situ ada sujud tilawah. Yang kedua surat Al-Insan. Maka nasihat ana, kalau bisa hari ini sebelum matahari terbenam, baca 2 surat itu dengan hati, agar kita tahu surat yang kedua berkaitan dengan manusia. Siapa sih kita dan kemana kita akan pergi? Karena dunia yang kita tempatin, ya kalau kita lihat makanan, kita di restoran, kita lihat makanan macam-macam di sini, semuanya akan hancur. Kita perlu kembali pada Al-Quran. Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Quran ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi.
7 orang anak muda yang beriman kepada Allah. Di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati suratal jum'ati wal munafiqin. Hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Jumat surah Al-Jum'ah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan beliau menyempurnakan surah Al-Jum'ah ini, dan Al-Munafiqun di rakaat kedua dan beliau menyempurnakan juga surah Al-Munafiqun. Juga dalam riwayat lain dari riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, juga Nabi SAW seringkali membaca di rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Pada 2 solat hari raya, Fitri dan Adha,